Bayangkan, kamu hidup dalam tekanan ekonomi. Utang menumpuk, pekerjaan datang dan pergi. Dan setiap malam, kamu tidur dengan satu pikiran. Sampai kapan hidup gua kayak gini? Lalu, suatu hari, kamu mendengar tentang sebuah jalan pintas. Tidak butuh tumbal, tidak butuh darah. Cukup satu hal, menggauli seorang perempuan bersuami dalam sebuah ritual gaib di kaki gunung. Gila? Ya. Tapi bagi seorang pria bernama Pak Adi, inilah titik awal dari perjalanan yang mengubah segalanya. Dan yang lebih mengejutkan, bukan hanya tubuh dan waktu yang ia korbankan, tapi juga jiwanya. Setiap tempat punya rahasia. Setiap orang menyimpan kisah yang tak pernah diceritakan. Disinilah semua itu bermula. Selamat datang di channel Otak Horor. Ceritanya kita mulai sekarang. Cerita ini dimulai setelah Pak Adi gagal dalam 3 kali percobaan pesugihan sebelumnya. Ritual-ritual itu menghabiskan banyak uang, waktu, dan tenaga, tapi tak membuahkan hasil. Ia pun memutuskan kembali ke Jakarta, bekerja sebagai buruh bangunan, membangun rumah-rumah orang lain sambil hidup di kontrakan sempit. Gajinya kecil, cukup untuk makan. Kadang bisa menyicil utang ke mertuanya. Kadang bisa membayar sedikit ke temannya yang pernah ia pinjami. Tapi sisanya hanyalah rasa lelah dan ketidakpastian. Hari-hari Pak Adi berjalan seperti bayangan. Pagi bangun, siang kerja, malam mengeluh. Begitu terus, sampai satu titik dia merasa hidupnya sudah mentok. Kalau gue tetap begini, gue gak bakal pernah keluar dari lingkaran kemiskinan ini. Rasa frustasi itu pelan-pelan tumbuh lagi, seperti benih lama yang mulai disiram oleh rasa kecewa terhadap hidup. Akhirnya, dia menyisihkan uang sedikit demi sedikit, bukan untuk melunasi utang, tapi untuk sesuatu yang lebih nekat. Turun lagi ke dunia pesugihan. Beberapa bulan kemudian, ia memutuskan untuk pergi ke rumah seorang teman di daerah Majalaya. Teman lamanya ini memiliki warung kecil, tempat nongkrong santai, ngobrol ngalor ngidul, tempat di mana banyak cerita aneh kadang beredar. Tapi dari sinilah cerita besar dimulai. Di warung itu, Pak Adi sering melihat seorang pria tua yang tidak biasa. Namanya Pak Agus. Setiap kali Pak Agus membeli sesuatu, misalnya sebungkus rokok, dia selalu membayar dengan uang 100.000. Dan yang mengejutkan, dia tak pernah meminta kembalian. "Udah, kembaliannya buat kamu aja ya," katanya ringan sambil tersenyum. Pak Adi, yang saat itu bahkan menghitung recehan untuk beli makan siang, merasa heran. Siapa orang ini? Kenapa dia kayak gak peduli sama uang? Ia bertanya pada temannya, "Pak Agus itu siapa sih? Kok kelihatannya kaya banget?" Temannya menjawab, "Dulu mah susah juga dia, Di. Rumahnya aja dulu Billy. Tapi sejak sering ziarah, hidupnya berubah total." Ziarah? Kemana? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi masyarakat sekitar tahu, setiap bulan Pak Agus selalu pergi. Sendirian. Diam-diam, rasa penasaran Pak Adi berubah jadi tekad. Ia mulai mencoba mendekati Pak Agus. Beberapa kali dicuekin, tapi ia tak menyerah. Sampai suatu malam, ketika warung mulai sepi dan hanya mereka berdua yang tersisa, Pak Adi memberanikan diri bicara langsung. "Pak, maaf, saya cuma pengen ngobrol. Saya pernah ikut pesugihan 3 kali, gagal semua. Saya tahu Bapak dulunya juga susah, tapi sekarang Bapak kelihatan hidup enak. Saya cuma pengen tahu, gimana caranya keluar dari kemiskinan ini?" Pak Agus menatapnya diam, lama, lalu berkata, "Pelan, datang ke rumah saya nanti malam, tapi jangan bilang siapa-siapa." Malam itu, Pak Adi datang ke rumah Pak Agus. Rumah sederhana, tapi aura di dalamnya terasa beda.
Ada ketenangan, sekaligus sesuatu yang sulit dijelaskan. Mereka duduk berdua. Tanpa banyak basa-basi, Pak Agus mulai membuka cerita. Dulu saya juga miskin. Gak ada yang bantu, bahkan keluarga sendiri pun menjauh. Sampai akhirnya, saya dengar tentang satu tempat. Satu tempat yang katanya bisa mengubah nasib. Gunung Kemukus. Pak Agus menjelaskan dengan detail bahwa Gunung Kemukus bukan sekadar tempat ziarah, tapi tempat ritual. Tempat di mana legenda perselingkuhan antara Pangeran Samudra dan Dewi Ontrowulan dipercaya sebagai kunci kekayaan instan. Namun, syaratnya berat. Harus membawa pasangan. Pasangan itu harus perempuan bersuami dan harus melakukan hubungan badan dengannya 7 kali dalam 7 kali kunjungan dengan pasangan yang sama dan tanpa ikatan pernikahan. Pak Agus menatap Pak Adi serius. Kalau kamu kuat mental, silakan. Tapi ingat, ini bukan sekadar ritual. Ini perjanjian. Kalau kamu gagal di tengah jalan, semua akan berbalik. Pak Adi hanya diam. Dalam hatinya muncul 2 suara. Satu berkata, ini gila, ini dosa besar. Yang satu lagi berbisik, tapi ini kesempatan terakhir. Dan suara kedua itu yang akhirnya menang. Esok harinya, Pak Adi mulai bersiap. Ia tahu, untuk memulai ritual ini, ia harus ke Gunung Kemukus terlebih dahulu. Meski belum punya pasangan, ia ingin melihat langsung tempat yang disebut-sebut itu. Ia berangkat dari Bandung menuju Solo, naik kereta malam, sampai di stasiun Solo sekitar pukul 10 pagi. Naik becak, lalu pindah ke bus kecil yang menuju kawasan Sumber Lawang, daerah di mana Gunung Kemukus berada. Perjalanannya panjang, tapi lebih panjang lagi jalan yang akan ia tempuh setelah itu. Ketika sampai di sana, suasananya terasa berbeda. Di sepanjang jalan menuju kaki gunung, banyak penjual bunga, dupa, dan air kembang. Banyak juga wanita-wanita yang tampak berdandan mencolok, menawarkan diri dengan bahasa yang tak langsung. Pak Adi hanya memperhatikan. Ia tahu, ritual ini tidak bisa dijalani sembarangan. Ia membeli bunga kantil, dupa, dan air kembang. Lalu menuju puncak, ke makam Pangeran Samudra. Di sana, ia mandi ritual di tempat yang disebut Sendang Ontrowulan. Ia berdoa, memejamkan mata, dan membayangkan bahwa inilah awal dari perubahan hidupnya. Namun, ia sadar satu hal, ritual ini tidak bisa ia jalani sendiri. Ia butuh seorang pasangan, dan bukan sembarang perempuan. Beberapa minggu kemudian, saat kembali ke Majalaya, ia bercerita kepada temannya. Tak disangka, temannya mengenalkan seorang perempuan, sebut saja namanya Citra. Citra sudah bersuami, hidupnya juga sedang susah. Usahanya bangkrut, suaminya sakit-sakitan. Ketika Pak Adi menjelaskan tujuan dan ritual yang harus dijalani, Citra terdiam, lalu berkata, "Kalau memang bisa buat hidup saya berubah, saya siap." Maka dimulailah perjalanan 2 orang asing yang memilih menjalani ritual paling ganjil dalam hidup mereka. Mereka berjanji akan pergi ke Gunung Kemukus 7 kali, akan tetap bersama, tidak saling mengkhianati, dan akan berbagi hasil kekayaan setengah-setengah. Pak Adi berpikir, ini jalan yang sulit, tapi mungkin ini satu-satunya. Dan tanpa mereka sadari, semua yang tampak mudah di awal akan berubah menjadi kehancuran yang tak bisa diperbaiki. Ritual pertama, itulah awal dari perjanjian mereka. Pak Adi dan Citra berangkat dari Bandung pada malam Kamis menjelang Jumat Kliwon. Mereka naik kereta, membawa bunga kantil, air kembang, dupa, serta satu keyakinan bahwa ritual ini akan mengubah hidup mereka. Sesampainya di Solo, mereka mengikuti rute yang sama seperti sebelumnya. Turun di Terminal Tirtonadi, lalu melanjutkan perjalanan ke Sumber Lawang.
Kemudian, dengan ojek, mereka naik menuju Gunung Kemukus, tempat di mana dunia gaib dan dunia nyata seolah bertemu dalam satu garis tipis. Suasana di sana masih sama, hening, namun dipenuhi aura yang sulit dijelaskan. Seperti ada bisikan halus atau mata tak kasat yang memperhatikan setiap langkah mereka. Sebelum ziarah, mereka mandi di Sendang Ontrowulan, tempat yang dipercaya sebagai titik penyucian diri sebelum memasuki area makam. Airnya tetap jernih. Meski setiap hari diambil oleh ribuan peziarah, air itu tidak pernah habis. Aneh, tapi nyata. Setelah mandi, mereka naik ke atas, menuju makam Pangeran Samudra. Di sana mereka bertemu dengan juru kunci. Pak Adi memberikan sumbangan seikhlasnya, lalu dipersilakan masuk. Di dalam ruangan berkelambu, mereka duduk diam, membaca doa, tawasul, syalawat. Suasana hening, hanya terdengar suara napas dan gemetar kecil dari tubuh mereka. Malam itu, ritual dimulai. Setelah selesai ziarah, mereka turun ke bawah. Pak Adi menyewa sebuah kamar kecil di belakang warung. Bangunan semi permanen, temboknya tipis, namun cukup untuk menginap satu malam. Di dalam kamar, mereka menyiapkan dupa dan bunga. Pak Adi membaca mantra yang diajarkan oleh Pak Agus. Kami berdua akan melakukan hubungan, dan kenikmatan kami serahkan kepada Pangeran Samudra dan Dewi Ontrowulan. Sebagai pengganti, kami mohon kekayaan dari langit dan bumi. 7 lapis bawah, 7 lapis atas. Setelah mantra diucapkan, mereka diam. Tubuh terasa ringan. Ada hembusan angin yang dingin, seperti menyapu kepala dan pundak mereka. Dan entah mengapa, gairah muncul begitu kuat. Malam itu, mereka menyatu. Bukan karena cinta, tapi karena perjanjian. Setelah selesai, air mani mereka diserap dengan kapas, kemudian dibungkus bersama bunga kantil dan disimpan di dalam dompet. Seperti yang diajarkan Pak Agus, pagi harinya mereka pulang. Perjalanan panjang kembali ke Bandung, mereka tempuh dengan tenang. Namun satu hal masih mengganjal. Tidak ada perubahan apapun. Tidak ada rezeki yang datang tiba-tiba. Tidak ada keajaiban. Pak Adi bertanya pada Citra, ada firasat apa-apa? Mimpi mungkin? Citra hanya menggeleng. Belum. Belum ada apa-apa. Pak Adi mulai khawatir. Namun dia ingat pesan Pak Agus. Keberhasilan tidak selalu datang di awal. Kadang di ritual ketiga, keempat, atau ketujuh. Tapi syaratnya satu, harus tetap dengan pasangan yang sama dan tidak boleh ada pengkhianatan. Sebulan kemudian mereka berangkat untuk ritual kedua. Namun kali ini, Pak Adi hampir batal berangkat. Proyek tempatnya bekerja dihentikan tiba-tiba. Uang pun tidak ada. Namun, di luar dugaan, sore hari menjelang Kamis, salah satu teman datang dan menawarkan pinjaman tanpa diminta. Pak Adi, ini ada sedikit rezeki. Saya percaya sama Bapak. Pakai aja dulu. Bagi Pak Adi, ini pertanda. Pertanda bahwa jalur yang ia pilih sedang terbuka. Malam itu mereka kembali ke Gunung Kemukus. Dan ritual dilakukan dengan cara yang sama. Ziarah, doa, mandi, hubungan, dan pengumpulan sesajen biologis. Keesokan harinya mereka kembali ke Bandung. Dan tetap tidak ada perubahan signifikan. Tapi mereka belum menyerah. Karena mereka masih percaya proses belum selesai. Ritual ketiga datang dengan cerita serupa. Menjelang hari keberangkatan, Pak Adi lagi-lagi tidak punya uang. Namun kembali, seseorang datang memberikan bantuan tanpa diminta. Aneh, pikirnya. Setiap kali saya hampir batal, pasti ada yang bantu. Seolah saya memang harus terus jalan. Kali ini, setelah kembali dari ritual ketiga, Pak Adi mencoba sesuatu yang berbeda. Ia membawa air dari Sendang Ontrowulan dan menyiramkan ke warung temannya di Majalaya, tempat ia dulu sering nongkrong. Warung itu biasanya sepi, namun dalam waktu kurang dari setengah jam,
Setelah air disiramkan, pengunjung datang berbondong-bondong. Warung yang biasanya cuma menghasilkan 300.000, hari itu menghasilkan 2 juta rupiah. Pak Adi mulai percaya ada kekuatan yang sedang bekerja. Lalu, ritual keempat. Kali ini, mereka tidak pergi ke Kemukus. Ritual dilakukan di rumah. Pak Adi menyiapkan sesaji, buah 7 rupa, teh manis, teh pahit, dan tetap menjalankan hubungan dengan pasangan batinnya. Malam itu, ia bermimpi. Seorang pria berjubah putih datang dan berkata, "Sudah, jangan kemana-mana lagi. Ini rezeki untukmu." Paginya, seseorang datang ke rumah temannya di Soreang, membawa amplop tebal berisi uang. Orang itu mengaku sebagai perwakilan dari keluarga yang pernah ditolong Pak Adi. Padahal, Pak Adi tidak pernah merasa menolong siapa-siapa. Tapi uang itu nyata, disimpan, dibelanjakan. Tidak palsu, malamnya ia bermimpi lagi. Kali ini seseorang memberinya pesan. Gunakan uang ini untuk memulai sesuatu, jahit hidupmu dari awal. Besok paginya, Pak Adi membeli 2 buah mesin jahit. Citra pun menggunakan bagiannya untuk memulai usaha kuliner kecil-kecilan. Perlahan, kehidupan mereka mulai berubah. Namun, tak ada yang abadi. Setelah 4 ritual, mereka mulai merasa nyaman. Dan disitulah cobaan pertama muncul. Menjelang ritual kelima, Pak Adi dan Citra kembali ke Gunung Kemukus. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di warung bawah gunung, setelah ziarah dan doa, Citra meminta izin untuk berjalan-jalan sebentar. 1 jam berlalu, dan ia belum kembali. Pak Adi mencarinya dan mendapati Citra sedang duduk bersama seorang pria lain. Bukan apa-apa, hanya ngobrol. Tapi bagi Pak Adi, ini pengkhianatan pertama. Ia memperingatkan Citra dengan nada tinggi. Citra minta maaf dan mereka kembali ke kamar. Namun malam itu, Citra menolak disentuh. "Aku capek. Kita pulang aja ya." Dan dari sinilah segalanya mulai retak. Dalam perjalanan pulang, mereka duduk terpisah. Pak Adi berusaha bicara, tapi Citra terlihat jauh. Di stasiun, pria yang tadi bersama Citra ternyata juga ikut dalam kereta. Sepanjang perjalanan, Citra lebih banyak bicara dengan pria itu. Pak Adi hanya diam, menahan emosi. Sampai akhirnya, ia tak tahan, ia marah, ia meledak. Keributan kecil pun terjadi di dalam kereta. Sampai di Bandung, Citra berkata pelan, "Maaf, untuk ritual berikutnya, aku tidak ikut lagi. Aku sudah bersama yang lain." Di situ, Pak Adi merasa semua usahanya telah berakhir. 4 kali ritual, 4 kali perjalanan, 4 kali harapan. Semua hancur karena satu hal, pengkhianatan. Setelah Citra pergi, Pak Adi seperti kehilangan arah. 4 kali ritual telah ia jalani. 4 kali pula ia membayar dengan waktu, uang, dan kehormatan. Tapi sekarang, semua itu seolah tidak berarti. Ritual kelima, yang seharusnya menjadi kelanjutan menuju kesuksesan, terhenti di tengah jalan. Dan yang lebih menyakitkan, pengkhianatan itu datang bukan dari orang asing, tapi dari orang yang ia percaya penuh. Pak Adi mencoba mempertahankan komitmen. Ia menelepon Citra, memohon, mencoba menjelaskan kembali perjanjian mereka. Namun jawaban Citra hanya satu, "Aku sudah tidak bisa lanjut. Aku sudah bersama yang lain." Bagi Pak Adi, itu lebih dari sekadar jawaban. Itu adalah akhir dari seluruh usahanya. Ritual Gunung Kemukus bukan seperti usaha biasa. Ia tahu dari Pak Agus, jika putus di tengah jalan, ritual bisa gagal total. Dan kegagalan itu bukan hanya berarti tidak jadi kaya, tapi bisa jadi semua yang sudah didapatkan akan diambil kembali. Pak Adi mencoba bertahan. 2 buah mesin jahit yang sempat ia beli dengan uang dari pemberian tak kasat mata, perlahan mulai rusak. Awalnya hanya bagian kecil, lalu mesin tidak bisa menyala.
sampai akhirnya tidak bisa dipakai sama sekali. Ia mencoba memperbaikinya, menghabiskan uang, tapi setiap kali selesai diperbaiki, mesin itu rusak kembali. Akhirnya, ia jual dengan hati berat. Uang hasil penjualan mesin tidak banyak, tapi cukup untuk mencoba memulai usaha kecil bersama seorang teman. Namun belum berjalan lama, teman itu menghilang bersama seluruh modal. Rp4.500.000 lenyap dalam satu malam. Pak Adi mencoba menghubungi. Tidak aktif, tidak bisa dilacak. Nomor hilang, alamat palsu. Ia duduk sendirian malam itu di dalam kamar kontrakan kecil dengan hanya satu lampu menyala dan sisa harapan yang nyaris padam. Ia menelepon Citra lagi, bukan untuk mengemis, tapi untuk meluapkan kekecewaannya. "Teh, ini semua karena kamu. Kita sudah buat janji. Kita sudah sampai sejauh ini. Tapi kamu tidak kuat. Kamu lepas tangan. Dan sekarang hidup saya kembali hancur." Citra menangis di ujung telepon. Ia mengaku usaha kulinernya juga sepi. Uang makin habis untuk kebutuhan harian. Dan suaminya mengancam cerai setelah mencium adanya perselingkuhan. "Aku juga hancur. Aku juga nyesel," katanya lirih. Pak Adi hanya diam. Di satu sisi, hatinya hancur. Di sisi lain, ia masih belum benar-benar percaya bahwa semua ini baru awal dari kutukan yang lebih besar. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan menyakitkan. Pak Adi mencoba mencari pasangan baru untuk melanjutkan ritual, tapi tidak semudah itu. Menurut Pak Agus, ritual harus dilanjutkan dengan pasangan yang sama. Tidak boleh diganti di tengah jalan. Kalau diganti, maka seluruh proses yang sudah dijalani akan hangus. Pak Adi kembali menemui Pak Agus, menceritakan semua yang terjadi. Pak Agus hanya menggeleng pelan. "Saya sudah bilang dari awal, ini bukan permainan. Kalau pasanganmu berhenti di tengah jalan dan kamu tidak bisa melanjutkan, maka itu tanda kegagalan." Pak Adi duduk lemas, matanya kosong. Tangannya menggenggam sisa bunga kantil kering dari ritual sebelumnya. "Terus sekarang saya harus bagaimana, Pak?" "Sudah, lupakan. Jangan kamu ulang. Kalau kamu coba dari awal dengan orang baru, belum tentu bisa. Kalaupun bisa, akan jauh lebih berat. Dan kamu tidak kelihatan kuat untuk itu." Pak Adi terdiam. Sakit bukan hanya karena gagal, tapi karena ia harus mengubur semua harapan setelah setengah jalan. Beberapa minggu kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Pak Adi sering bermimpi buruk, bukan sekadar mimpi biasa, mimpi di mana tubuhnya terkunci, seperti tidak bisa bergerak. Di sekitarnya ada suara-suara gaib, bisikan, tawa, isak tangis. Di salah satu mimpinya, ia melihat Citra berdiri di tengah makam Gunung Kemukus, mengenakan pakaian ritual, tapi wajahnya berubah menjadi hitam pekat, matanya merah menyala. "Kamu gagal, kamu tidak kuat, kamu tidak layak." Suara itu berulang kali terdengar, sampai akhirnya Pak Adi terbangun, basah oleh keringat. Setiap malam, ia semakin sulit tidur. Setiap pagi, usaha apapun yang ia coba jalankan, gagal. Setiap sore, kepalanya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menempel di pundaknya. Hidupnya perlahan berubah menjadi kehampaan. Dalam satu momen keputusasaan, Pak Adi kembali ke kamar ritual yang dulu ia sewa untuk menyimpan sesaji. Kini, tempat itu kosong, berdebu, dan terasa dingin. Ia menyalakan lilin kecil, menatap dupa kering di sudut ruangan, dan membaca doa yang dulu pernah ia ucapkan dengan penuh keyakinan. Tapi kali ini, tidak ada getaran, tidak ada angin dingin, tidak ada bisikan halus, hanya sunyi. Ia sadar, ritual ini sudah ditinggalkan, dan ia bukan lagi bagian dari perjanjian. Hari itu, ia menutup seluruh upayanya. Ia berhenti, bukan karena pasrah, tapi karena lelah,
karena setiap upaya yang ia lakukan kini terasa seperti menjerat lehernya sendiri. Ia kembali ke kehidupan lama, namun tak lagi sama. Teman-temannya menjauh, keuangannya porak-poranda, dan ia tahu ia telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Kepercayaan pada orang lain, kepercayaan pada harapan, dan mungkin kepercayaan pada dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, ia mendengar kabar Citra bercerai dari suaminya. Usaha kulinernya bangkrut total, dan pria yang dulu bersamanya di kereta menghilang tanpa jejak. Pak Adi hanya bisa tersenyum pahit. Ia tahu ini bukan soal karma, ini soal perjanjian yang tidak dituntaskan, dan siapapun yang melanggar maka akan ditagih dengan cara yang tidak terduga. Setelah semua yang terjadi, Pak Adi benar-benar menghentikan semua usahanya dalam dunia pesugihan. Ia tak lagi mengunjungi Gunung Kemukus, ia tak lagi mencari pasangan ritual, dan ia bahkan tak lagi menyebut kata kekayaan dalam doanya. Ia memilih hidup sederhana, walaupun hampa. Ia memilih bertahan, meski dalam luka, dan ia memilih diam di saat semuanya terasa sudah tidak berarti. Namun, dampak dari perjalanan itu tidak serta-merta hilang. Setiap malam, ia masih mendengar bisikan, bukan bisikan jahat, tapi lebih seperti pertanyaan samar. Kamu menyerah. Kamu tidak menepati janji. Ingat, semua ada konsekuensinya. Dan yang lebih menakutkan, ia kadang merasa bahwa dirinya bukan lagi orang yang sama. Dulu, Pak Adi adalah orang yang sederhana, jujur, dan penuh semangat. Namun setelah terlibat dalam ritual-ritual itu, ia merasa ada bagian dari dirinya yang hilang. Rasa empati, rasa takut, rasa bersalah. Semuanya seperti mati rasa. Dan satu pertanyaan terus membayang dalam pikirannya. Kalau saja aku tidak pernah mencari jalan pintas itu, apakah hidupku akan lebih baik? Beberapa tahun berlalu. Pak Adi kini tinggal di sebuah desa kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia hidup dari hasil kebun kecil. Bukan kaya, tapi cukup. Dan yang paling penting, ia hidup dalam ketenangan yang dulu tak pernah ia miliki. Suatu malam, seorang pemuda datang ke rumahnya. Pemuda itu mendengar kabar bahwa Pak Adi pernah mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa. Dan ia ingin tahu bagaimana cara cepat menjadi kaya lewat jalur gaib. Pak Adi menatap pemuda itu lama, lalu ia berkata, "Kamu tahu, saya dulu juga seperti kamu. Haus uang, haus pengakuan, dan saya percaya bahwa alam gaib bisa memberi semuanya. Tapi yang tidak saya sadari, setiap pemberian ada harga yang harus dibayar." Pemuda itu terdiam. Ia mendengarkan cerita Pak Adi dari awal sampai akhir. Tentang ritual, tentang citra, tentang kehancuran, tentang kehilangan, dan tentang kehampaan. Lalu Pak Adi menutup ceritanya dengan kalimat sederhana. Kalau kamu merasa hidupmu berat, itu artinya kamu masih hidup. Tapi kalau kamu ingin semuanya instan, maka bersiaplah kehilangan hal-hal yang paling kamu cintai. Pemuda itu pamit dan tak pernah kembali lagi. Sekarang, setiap pagi, Pak Adi duduk di beranda rumah kayunya, menatap matahari terbit dari balik pepohonan, dan dalam hatinya, ia hanya berharap satu hal. Semoga tidak ada lagi orang seperti saya yang mengira kekayaan bisa datang dari perselingkuhan, dari pengkhianatan, dari jalan yang dibungkus mistik, tapi berakar pada nafsu. Ia tahu banyak orang yang tidak akan percaya kisahnya, tapi bagi yang pernah merasakannya, cerita ini bukan lagi soal benar atau salah, tapi soal pilihan dan akibat. Kisah Pak Adi mengajarkan kita bahwa dalam hidup ini, jalan tercepat menuju kekayaan seringkali adalah jalan paling berbahaya, dan satu langkah yang salah
bisa membawa kita ke jurang yang tidak bisa dinaiki kembali. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita seram lainnya.